Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Perkenalkan, nama aku Ayana Musa. Di video kali ini aku akan membahas persiapan apa aja sebelum kalian mengikuti JKT48 audition. Kalau kamu penasaran apa aja yang harus disiapkan, langsung aja simak videonya. Sekali lagi aku kasih tahu dulu bahwa video ini bukan video untuk mengikuti JKT48 ya teman-teman. Kalau untuk audisinya tahun ini itu belum ada pemberitahuan apapun. Jadi gak masalah ya teman-teman, kalian siapkan aja sebelum audisinya dibuka supaya nanti pas audisinya dibuka kalian udah siap dan langsung kalian ikutan untuk pendaftarannya. Yang pertama yang harus kalian ketahui bahwa untuk JKT48 ini adalah kualifikasi. Kualifikasi di sini adalah siapa aja yang boleh ikutan audisinya. Yang pertama adalah pasti cewek ya. Audisi JKT48 itu pasti cewek. Lalu untuk umurnya adalah 13 sampai 17 tahun dan tidak ada batas kewarganegaraan. Nah, paling banyak yang ditanyakan adalah untuk umurnya ya teman-teman. Banyak banget yang tanya masalah tentang umur. Jadi kan umurnya ini 13 sampai 17 tahun. Nah, pasti kalian ada yang nanya, "Kak, kalau belum 13 tahun, misalnya 12 atau 11 seperti itu, apakah boleh ikutan audisinya?" Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa JKT48 audition ini pendaftaran awalnya itu ada dua tipe cara. Yang pertama adalah caranya kirim lewat online dan yang kedua adalah caranya yaitu lewat offline. Nah, kalian harus pilih salah satu aja. Kalau misalnya kalian tanya, "Kak, bisa ikutan nggak yang belum 13 tahun?" Kalau misalnya kamu ingin ikutnya pendaftarannya itu online, itu sebenarnya tidak bisa ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau online itu dari sistem websitenya pendaftaran itu sudah ditetapkan yaitu 13 sampai 17 tahun. Jadi kalau kamu kasih masuk ke dalam umurnya itu kan ada pasti kolom untuk kelahiran gitu kan. Kalau kamu kasih masuk kelahiran yang memang belum sampai 13 tahun itu pasti otomatis nggak bisa terkirim karena belum boleh gitu, karena masih kecil, belum sesuai yang ditentukan. Jadi ini bukan dari siapa kalian gak boleh ikutan, tapi memang dari sistemnya. Kalau kamu ikutannya pendaftarannya online itu pasti otomatis gak bisa terkirim. Nah, solusinya gimana kalau kalian belum 13 tahun tapi mau ikutan audisi JKT48 tahun ini? Sebenarnya ada dua solusinya. Yang pertama adalah kamu tunggu aja sampai tahun depan ketika kamu sudah 13 tahun, atau tunggu nanti kalau kamu udah 13 tahun. Kalian nunggu sebentar aja itu gak masalah kok teman-teman. Kalian masih kecil banget umurnya. Jadi tunggu aja sampai kalian umur 13 tahun. Ya, mumpung-mumpung kalian bisa siapkan mulai dari sekarang kalau kalian masih kecil. Tapi kalau kalian masih pengen banget ikutan walaupun kalian belum 13 tahun, biasanya untuk kalian yang belum 13 tahun tapi kepengen banget ikutan tahun ini, itu biasanya akan memilih pendaftaran yang tipe kedua yaitu lewat offline. Jadi kalian langsung aja datang ke teaternya JKT48, lalu kalian di sana bawa berkas-berkas yang sudah disiapkan dan kalian langsung aja tanya ke staffnya, "Kak, aku belum 13 tahun tapi pengen ikutan JKT48, apakah boleh?" Kalau misalnya boleh, kalian dilihat orangnya gitu ya, sesuai dengan yang dimau, ya biasanya kalian beruntung boleh kasih masuk berkas-berkas kalian. Tapi kalau misalnya tidak boleh, itu berarti kalian memang belum boleh. Jadi kalian tunggu aja sampai umur kalian 13 tahun. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian tanya, "Kak, apakah boleh yang belum 13 tahun ikutan audisi JKT48?" Kalau misalnya lewat online pendaftaran itu belum bisa karena sistemnya pasti otomatis nggak bisa karena kalian belum sesuai dengan umur yang diinginkan. Dan cara kedua adalah kalian datang ke teaternya JKT48, kalian tanya apakah kalian boleh ikutan atau tidak. Nanti keputusannya di tangannya staff ya. Atau bisa juga kalian nunggu aja, sabar sedikit lagi sampai umur kalian 13 tahun untuk ikutan JKT48 audition.
Nah selanjutnya pasti ada yang tanya, Kak kalau misalnya tahun ini 18 tahun tapi belum ulang tahun 18 tahun, jadi hitungannya masih 17 gitu ya, apakah itu boleh ikutan atau enggak? Aku kasih tahu lagi, kalau kalian tahun ini 18 tapi belum ulang tahun gitu ya, kalian itu tetap dihitung sebagai umur 18 tahun. Dan hal itu pasti sudah mutlak kalian umur 18 tahun dan sebenarnya sudah tidak bisa ikutan JKT48 audition tahun ini. Nah, tetapi itu kalau kalian ikutan pendaftaran online ya, teman-teman. Kalau kalian kasih masuk ke sistemnya, itu pasti otomatis sistemnya nggak bisa terkirim karena kalian sudah melewati batas umur yang diinginkan. Nah, solusinya gimana? Solusinya adalah seperti yang tadi, kalian juga coba aja datang ke teaternya JKT48. Kalian bawa berkas-berkas yang kalian siapkan dari rumah, kalian tanyakan kepada stafnya, Kak, aku tahun ini 18 tahun, tetapi memang belum ulang tahun, apakah boleh? Kalau misalnya kalian beruntung, kalian dilihat nih orangnya kayaknya cocok nih sama JKT48, ya udah kalian bisa aja lolos. Tapi misalnya kalau enggak, kalian jangan berkecil hati, memang belum jodohnya kalian untuk jadi member JKT48. Nah selanjutnya adalah pasti pertanyaannya, kapan JKT48 generasi selanjutnya ini diadakan? Pastinya jawabannya adalah kita belum tahu ya, sampai dari pihak sananya yang memberikan pengumuman kalau udah dibuka. Tapi kalau kita lihat dari tahun-tahun kemarin, itu biasanya dibukanya itu perempatan di akhir tahun. Misalnya dari bulan 8 atau bulan 11, bulan 10, seperti itu ya, kalau dilihat dari tahun-tahun kemarin. Jadi mulai dari sekarang kalian siapkan aja apa yang harus kalian siapkan. Yang selanjutnya yaitu berkas-berkas apa aja yang harus kalian siapkan. Sekali lagi aku ingatkan, kalian harus tahu dulu bahwa pendaftaran awal itu ada 2 cara. Kalian bisa pilih salah satu aja, jadi nggak usah double ya teman-teman. Yang pertama yaitu pendaftaran ada lewat online atau lewat offline. Nah kita bahas dulu berkas-berkas apa aja yang harus kalian siapkan jika kalian memilih pendaftaran secara online. Yang pertama ini akan aku jelaskan untuk kalian yang berkewarganegaraan Indonesia. Kalau kalian orang Indonesia, warga negara Indonesia, hal apa aja yang harus kalian siapkan? Yang pertama adalah 2 file foto, yaitu foto setengah badan dan seluruh badan. Fotonya seperti di samping ini ya teman-teman. Nah untuk tampilannya foto memanjang ke samping. Jangan lupa untuk filenya itu adalah format JPG atau PNG. Kalau nggak itu nanti nggak bisa dibuka ya teman-teman. Lalu untuk ukurannya maksimal 10 MB. Lalu pengambilan fotonya itu paling lama 3 bulan ya teman-teman, jangan terlalu lama, harus foto yang terbaru. Nah yang paling banyak ditanya, outfitnya seperti apa Kak? Apakah outfitnya harus seperti yang digambar ini? Jawabannya adalah untuk yang atasan sebenarnya itu bebas ya teman-teman, kalian bisa milih yang sesuai kalian. Tapi aku saranin buat baju atasannya itu agak membentuk badan. Buat apa? Buat nanti bisa dinilai dari staffnya gitu loh, badannya seperti apa. Lalu untuk bawahannya, nah bawahannya ini adalah wajib ya teman-teman, harus pakai celana pendek jeans warna biru, entah itu biru muda atau biru tua itu nggak masalah, tapi harus celana jeans pendek ya teman-teman, nggak boleh yang lain, ini memang ketentuan dari sananya. Nah yang selanjutnya adalah file tambahan. File tambahan di sini adalah sesuaikan dengan umur kalian ya teman-teman. Kalau kalian di bawah 17 tahun, harus kalian siapkan adalah akte kelahiran. Jadi akte kelahirannya itu difoto lalu bentuknya file ya. Lalu surat izin orang tua itu juga setelah kalian isi, kalian foto dan bentuk file. Nah untuk kalian yang sudah umurnya 17 tahun tetapi belum punya KTP, yang harus kalian siapkan adalah akte kelahiran, difoto bentuk file, lalu juga surat izin orang tua setelah kalian isi lalu difoto dan juga dalam bentuk file. Nah kalau kalian tanya, Kak surat izin orang tuanya dapat dari mana? Nah kalau misalnya nanti audisinya udah dibuka, di dalam websitenya itu ada pilihan untuk download surat izin orang tua. Nanti kalian download, kalian buka, lalu kalian print pakai kertas seperti itu dan kalian isi
pakai ballpoint bersama orang tua kalian, juga ditandatangani, lalu kalian foto dan kalian sematkan dalam bentuk file foto ya teman-teman. Yang selanjutnya, jika kalian sudah berumur 17 tahun dan sudah punya KTP, berarti kalian hanya menyiapkan untuk file tambahannya adalah KTP aja. Jadi KTP-nya difoto ya dan bentuk file. Sekali lagi aku ingatkan, untuk foto itu wajib untuk semua umur ya teman-teman, tapi untuk file tambahan itu sesuaikan aja dengan umur kalian. Nah, selanjutnya buat kalian yang berkewarganegaraan asing, jadi kalian bukan berkewarganegaraan Indonesia, untuk file fotonya itu sama yang seperti sebelumnya, yang seperti ini ya teman-teman. Dan untuk file tambahannya, yaitu kalian harus bawa atau lampirkan identitas paspor dalam bentuk file. Foto bagian menampilkan data diri dalam paspor. Jadi khusus untuk warganegaraan asing harus terlihat data diri dalam paspornya ya. Nah, selanjutnya kalau kalian milih untuk melampirkan pendaftarannya itu lewat offline, jadi kalian harus datang ke teaternya JKT48. Untuk jadwalnya nanti akan menyusul, jadi di hari-hari tertentu saja kalian bisa untuk datang ke sana buat kasih berkas-berkas kalian. Nah, apa aja yang harus kalian siapkan? Untuk kalian warga negara Indonesia, kalian harus siapkan adalah 2 foto. Jadi fotonya tampilan setengah badan dan seluruh badan. Tampilannya itu foto memanjang ke samping seperti di samping ya, dan fotonya itu harus dicetak ya teman-teman. Ukurannya adalah fotonya 3R, bentuk fisik dicetak. Lalu pengambilan foto paling lama 3 bulan ya, jangan terlalu lama. Lalu outfitnya atasannya bebas aja, tapi aku saranin buat membentuk badan biar kelihatan bagus. Lalu untuk bawahannya harus celana pendek jeans warna biru ya teman-teman. Jadi yang bawahannya itu wajib nggak boleh ditawar-tawar pakai yang lain. Dan untuk file tambahannya sesuaikan dengan umur. Kalau kalian di bawah 17 tahun berarti siapkan akte kelahiran fotokopi, lalu surat izin orang tua dicetak secara manual. Bagi kamu yang sudah 17 tahun tapi belum punya KTP, berarti akte kelahiran difotokopi, lalu surat izin orang tua dicetak juga secara manual. Nah, untuk surat izinnya nanti kalau misalnya audisinya udah dibuka, nanti ada pilihan untuk download surat izin orang tua. Kalian download, kalian cetak, lalu kalian isi ballpoint bersama orang tua kalian, dan kalian juga bawa filenya tersebut nanti ketika kalian datang ke teaternya JKT48. Nah, untuk kalian yang berkewarganegaraan asing, nanti untuk fotonya itu juga sama, hampir sama seperti yang sebelumnya, seperti ini ya, kalian sesuaikan aja. Untuk file tambahannya, untuk warganegaraan asing yang bukan warga negara Indonesia, harus bawa identitas paspor, jadi di fotokopi ya paspornya, nanti itu juga termasuk dalam tambahan berkas kalian bawa ke teater JKT48. Dan ingat, tambahan untuk kalian yang melakukan pendaftaran lewat offline yang datang ke teater JKT48, foto dan berkas tambahan yang sudah kamu siapkan, kamu masukkan ke dalam amplop warna coklat, kalian bawa. Nanti kalian datang ke sana dan kalian bilang, "Kak, mau ikutan atau pendaftaran JKT48." Nanti sampai di sana kalian akan kasih dan kalian akan melakukan pendaftaran secara fisik atau secara offline ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan audisinya. Nah, kalian pasti pengen tahu gimana prosesnya ya. Aku ingatkan lagi, untuk tahapannya itu ada bertahap-tahapan ya teman-teman, dari pendaftaran awal, lalu diseleksi lagi, tahapan interview, lalu tahapan untuk di karantina semacam itu. Nah, di setiap tahapan itu pasti akan diseleksi dan akan berkurang pesertanya. Jadi kalian ikutan pendaftaran itu kalian nggak bisa ikutan semuanya juga. Kalau kalian beruntung, kalian bertahan ya, kalian bisa bertahan sampai akhir, sampai jadi trainingnya JKT48. Tapi kalau misalnya belum beruntung, kalian bisa aja gagal di pertahapan yang sudah disiapkan. Jadi kalian harus berbesar hati ya teman-teman. Nah, yang pertama seperti kalian tahu tadi ada tahapan penerimaan berkas atau pendaftaran berkas. Nah, nanti di situ ada 2 pilihan tadi ya, bisa lewat online atau offline. Kalian pilih aja salah satu dari itu. Nah, habis itu pasti tanya kan, setelah pendaftaran itu hasilnya gimana, Kak?
kapan gitu ya dikasih tahu seperti itu. Nah, untuk yang tahapan hasil lolos, hanya yang lolos saja yang akan ditelepon ke tahap lanjutan, yaitu tahap interview. Kapan? Biasanya itu adalah selama proses pendaftarannya berlangsung sampai setelah 1 minggu setelah pendaftarannya dibuka. Jadi kalian tunggu selama itu ya. Kalau misalnya selama itu kalian gak dapat panggilan telepon, itu berarti kalian gagal. Kalian gak usah berkecil hati. Nah, pasti kalian tanya, Kak, di teleponnya pakai nomor biasa atau nomor WA? Nah, jawabannya adalah nomor biasa ya teman-teman. Pertama, kalian bakal ditelepon oleh pihak staffnya, nomor kalian yang sudah kalian cantumkan. Kalau misalnya kalian gak angkat, biasanya akan ditelepon ke nomor orang tua kalian yang sudah kalian sematkan juga dalam pendaftarannya. Tapi aku saranin kalau kalian merasa, bagi kalian yang merasa ikutan pendaftarannya JKT48, ya kalian siapkan diri kalian. Jadi HP kalian itu disiapkan, dilihat kalau ada telepon itu diangkat dulu, ditanya dari siapa, nanti pasti akan diberitahukan, oh dari pihak JKT48 kamu lolos, sebagainya seperti itu. Nah, selanjutnya bagi kalian yang terpilih masuk ke tahap interview, kalian datang ke Jakarta, kalian datang ke sana, ingat ya teman-teman, kalian harus siapkan biaya sendiri. Jadi dari rumah kalian ke Jakarta untuk di interview itu adalah biaya kamu sendiri ya teman-teman, gak bisa disiapkan, gak ada yang nyiapin, gak ada yang akan kasih biaya ke kalian. Jadi kalau kalian ikut-ikut seperti ini, komunikasikan dengan orang tua kalian. Jadi kalian harus siapkan biayanya mulai dari sekarang. Kalian harus ceritakan kepada orang tua kalian. Nah, nanti di sana itu mungkin interviewnya cuma 1 hari aja. Kalian di interview, ditanya-tanya, atau kalian mungkin diminta untuk menunjukkan kemampuan kalian, entah itu nyanyi, entah itu dance, atau hal-hal unik lainnya. Ingat ya, nyanyi ataupun dance ini opsional mungkin atau tidak pasti gitu ya. Bisa aja kalian menunjukkan hal lain yang unik yang ada di diri kalian. Nah, untuk kalau misalnya kalian mau nunjukin nyanyi ataupun dance, itu sih terserah ya, biasanya bebas. Tapi kalau aku saranin, biar kalian kelihatan pengen banget jadi member JKT48 sih, sepertinya kalian harusnya tuh nyanyi yang serba-serba ala-ala Jepang, atau tentang JKT48, atau dance lagu-lagunya JKT48, biar kalian tuh terlihat, oh ini anak mau nih gitu ya. Tapi ingat ya, itu belum tentu menjadi patokan kalian lolos atau enggak. Itu balik lagi ke diri kalian, itu punya keunikan atau tidak. Nah, selanjutnya mungkin setelah itu kalian pulang lagi, nanti diseleksi lagi siapa yang berhasil di karantina sementara, seperti itu. Nanti yang setelah lolos dari tahap interview mungkin akan dipanggil lagi. Nah, nanti akan diaudisi karantina semacamnya itu, kalian akan tinggal di sana. Bagi kalian yang masih sekolah, diskusikan lagi dengan orang tua kalian, izin sama sekolahnya kalau kalian misalnya izin berapa hari untuk ikutan karantina, entah itu berapa waktunya yang ditentukan. Nah, kalian harus ceritakan seperti itu ya. Kalian harus siapkan persiapan kalian di sana, itu dilatih secara mental, secara fisik, apa aja kalian di-treat kalau kalian menjadi trainingnya JKT48 seperti itu ya. Kalian pokoknya diadu lah istilahnya, diseleksi antara satu sama lain, mana yang terbaik itu yang akan dipilih. Nah, kalau kalian tanya di karantina di sana itu apakah diasramain gitu ya, atau ada tempat tinggalnya, itu juga belum pasti ya teman-teman. Kalaupun misalnya tidak disiapkan dari pihak sana, ya kalian harus siapkan lagi dari orang tua kalian. Kalau misalnya kalian ngekos ya, kalau kalian jauh rumahnya, kalian ngekos di sekitar dilaksanakannya audisi semacamnya itu, kalian harus siapkan juga, karena nggak ada yang bakal biayain selain orang tua kalian ya teman-teman. Jadi kalian harus siapkan. Nah, selanjutnya sampai nanti kalian diputuskan, kalian sudah diseleksi siapa yang menjadi trainee JKT48. Semoga kalian yang menonton video ini juga bakal lolos sampai jadi trainee ya. Nah, terima kasih ya buat kalian udah menyaksikan video ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lainnya, tinggal langsung aja komen di kolom komentar, nanti akan aku jawab ya. Dan juga semoga untuk tahun ini segera diadakan lagi JKT48 audition. Buat kalian yang penasaran gimana cara ikutinnya nanti, kalau misalnya audisinya udah dibuka, pasti akan aku bahas ya di channel ini. Jadi kalian sabar dan kalian tunggu aja.